Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Abi dalam kegiatan belajar secara jarak jauh. Anak-anak, pembelajaran pendidikan agama Islam, tema kali ini adalah Ayo Belajar. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama, agar peserta didik dapat membaca doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar. Yang kedua, agar peserta didik dapat melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan lancar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat belajar dengan benar. Nah, anak-anak, ayo kita dahului dengan berdoa ya. Kegiatan belajar kali ini kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak, Abi sudah menyiapkan Quran surat An-Nas. Ayo kita baca ya, dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anak, tadi di awal kita sudah belajar sebelum berdoa. Nah, memang seharusnya sebelum belajar kita dahului dengan doa. Bagaimana doanya? Ini ada doa yang pendek. Ayo kita baca ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, itu doa sebelum belajar. Ketika kalian di rumah hendak belajar, baca doa ini. Supaya apa? Supaya Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu dan Allah mengkaruniakan kepada kita pemahaman. Begitu juga sesudah belajar, kita akhiri dengan berdoa. Bagaimana doanya? Doa ini pasti sering kita ucapkan. Doanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sebelum belajar dan sesudah belajar, kita berdoa. Supaya apa? Allah meridhoi, Allah memberikan ilmu, Allah mengkaruniakan kepada kita pemahaman, dan Allah menjadikan ilmu yang kita miliki bermanfaat. Nah, anak-anak, Abi sudah membagi menjadi beberapa kata doa sebelum belajar. Yang pertama ada kata Rabbi, yang kedua ada zidni, yang ketiga ilma, yang keempat warzuqni, yang terakhir fahma. Nah, kita akan mempelajari artinya. Kita lihat pada kata Rabbi. Apa arti dari kata Rabbi? Artinya adalah ya Tuhanku. Kita baca sekali lagi. Rabbi artinya ya Tuhanku. Kata kedua,
zidni. Sekali lagi, zidni. Artinya tambahkanlah untukku. Kita baca zidni, artinya tambahkanlah untukku. Di kota ketiga, ilma. Sekali lagi, ilma, artinya ilmu. Kita baca ya, ilma, artinya ilmu. Di kotak yang keempat, warzuqni. Sekali lagi, warzuqni, dan karuniakanlah kepadaku. Kita baca warzuqni, dan karuniakanlah kepadaku. Yang terakhir, fahma. Sekali lagi, fahma, artinya pemahaman. Kita baca dari awal ya. Rabbi, artinya ya Tuhanku. Zidni, artinya tambahkanlah untukku. Ilma, artinya ilmu. Warzuqni, artinya dan karuniakanlah kepadaku. Fahma, artinya pemahaman. Itu arti dari doa sebelum belajar. Anak-anak, membaca dan menulis. Anak-anak harus tahu bahwa ilmu itu diperoleh dengan membaca, dan ilmu disimpan dengan menulisnya. Membaca menambah pengetahuan, serta menulis akan menjaga pengetahuan. Oleh karena itu, belajar harus dengan membaca dan menulis. Membaca dan menulis tidak susah, asal kita rajin. Selanjutnya, rajin belajar. Rajin artinya bersungguh-sungguh dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Anak yang rajin belajar selalu belajar setiap hari sampai mengerti. Anak yang rajin tidak menunda pekerjaan. Semua tugas diselesaikan. Tugas belajar dikerjakan, ibadah pun dilaksanakan. Bahkan ada pepatah, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi semua anak-anak itu tidak ada yang bodoh, yang ada adalah rajin atau malas. Maka anak-anak pilih, mau jadi anak yang rajin atau jadi anak yang malas. Abi berharap semua anak-anak menjadi anak yang rajin. Kalau kalian rajin, kalian juga yang beruntung. Kalian akan menjadi pandai, disayang oleh orang tua, dikagumi teman-teman, dan mendapatkan nilai yang baik. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimana ciri-ciri anak yang rajin? Ciri-ciri anak yang rajin, yang pertama, semangat dalam belajar. Yang kedua, selalu belajar setiap waktu. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Yang keempat, selalu ingin tahu ilmu baru. Yang terakhir, tidak mudah menyerah. Anak-anak, Abi berpesan kepada kalian, jika kalian mempunyai waktu luang, jangan gunakan waktu luang itu untuk bermain game, tapi cobalah buka buku untuk membaca, buka buku untuk menulis. Setiap ada tugas di sekolah, segera kerjakan. Jangan menunda-nunda. Jika kalian tidak mengerti atau tidak paham, boleh minta tolong orang tua untuk membantu. Bukan untuk mengerjakan, tapi untuk menjelaskan apa yang kalian tidak tahu. Nah, bagaimana kalau orang tua pun tidak tahu? Kalian boleh bertanya kepada ibu guru, bapak guru yang di sekolah. Jangan malu-malu untuk bertanya mengenai pelajaran.
Semoga anak paham ya tentang ciri-ciri anak yang rajin, dan Abi berharap ciri-ciri anak rajin ada pada diri kalian semua. Senantiasa semangat dalam belajar, memanfaatkan waktu untuk belajar, belajar setiap waktu, selalu ingin tahu dan tidak mudah menyerah. Lalu anak-anak, sudah tahu belum apa manfaat rajin belajar? Kalian harus bisa merasakannya, bahwa manfaat dari rajin belajar adalah kalian akan disukai Allah dan malaikat. Allah sangat suka sekali kepada anak-anak yang pandai. Bahkan malaikat itu selalu mendoakan orang-orang yang mau belajar. Wah, luar biasa ya. Kita akan disukai Allah dan malaikat, dan didoakan juga oleh malaikat. Yang kedua adalah ilmu kita akan bertambah. Dan yang terakhir, bonus ini jangan dijadikan niat awal. Kalau kita rajin belajar, bonusnya adalah nilai kita di sekolah akan baik ya. Yang tadinya dapat nilai kecil akan berubah menjadi besar. Itu manfaat rajin belajar. Disukai Allah, didoakan malaikat, ilmu kita akan bertambah. Anak-anak harus tahu nih, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang berilmu dan selalu mengamalkan ilmunya ya. Seperti pohon. Pohon itu akan bermanfaat ketika menghasilkan buah ya. Untuk menjadi pohon itu perlu waktu, harus disiram, diberikan pupuk. Agar kalian berilmu, kalian juga perlu waktu, harus rajin belajar ya. Tekun membaca, rutin menulis, maka kalian akan punya ilmu. Maka terus belajar, jangan sampai malas. Kalau kalian merasakan rasa malas, dilawan. Maka kalau kalian melawan rasa malas, pahala yang sangat besar untuk kalian. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita yang pertama, sebelum belajar kita berdoa. Sesudah belajar pun kita akhiri dengan doa. Itu sangat bagus. Yang kedua, belajar dilakukan dengan cara membaca dan menulis. Yang ketiga, anak yang rajin selalu belajar setiap waktu. Dan rajin belajar membuat kita pandai. Anak-anak, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.